itu sendiri untuk rekayasa sendiri. Jadi sesuai dengan pesan beliau bahwa persilahkan untuk masing-masing bisa menginstall ya program MATLAB ya, supaya nanti bisa secara langsung dipraktekkan. Tetapi kalau memang dia belum, tidak apa-apa, jangan pulang ya. Karena Prof juga sudah mengantisipasi kemungkinan itu. Oke, jadi tanpa banyak menyita waktu yang kita sediakan untuk Prof, jadi saya secara langsung mempersilahkan Prof untuk mengambil alih dan memberikan materi dengan waktu yang sampai tuntas gitu ya. Terima kasih Pak Iwan. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati. Sudah kenal semuanya, belum ya? Belum ya, penjelasannya tidak. Teknik sipil ya semuanya. Baik, oke. Dan kebetulan saya hari ini diminta Pak Iwan untuk memberikan aplikasi AI dalam riset bidang teknik sipil. Yang mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Misalnya kalau ada ide gitu ya, tinggal dipakai aja, nanti saya kasih program saya, nanti saya tunjukkan yang mana yang jadi gitu ya, nanti tinggal dipakai ide sendiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menulis jurnal gitu ya. Saya harapkan seperti itu. Oke, saya mulai aja ya. Waktunya sampai sudah habis. Baik. Baik, terima kasih. Baik, riset mengenai kecerdasan buatan ini, saya mulainya 4 tahun yang lalu, sehingga saya tahu saya waktu itu sedang meneliti gempa, ya, meneliti gempa. Dalam penelitian saya tersebut, ternyata aplikasinya ada sebuah aplikasi yang dimana kami itu memerlukan AI. Jadi saya mulainya jadi saya belajar ini. Jadi ada yang dari teknik informasi kan ya. Saya takut kan. Saya salah bicara. Saya juga belum belajar. Jadi nggak begitu beda lah. Apa pengetahuan saya dengan bapak-bapak ibu ya. Nggak terlalu beda. Karena juga saya juga 4 tahun yang lalu ya. Dan waktu itu saya meneliti goyangan dari bangunan. Ya. Karena goyangan itu bisa kita hitung ternyata. Ya, secara kuantitatif. Kalau yang ada sekarang semuanya kualitatif. Ya. Jadi berdasarkan magnitudo. Banyak yang nggak tahu magnitudo itu apa. Ya, yang tahunya itu besar, itu besar, 3 itu kecil. Dan sebenarnya di bangunan itu kita bisa hitung goyangan juga. Jadi kami tidak menggunakan magnitudo. Jadi pada saat itu saya kepikiran punya ide untuk menggunakan perhitungan goyangan ini untuk disaster mitigation. Jadi peringatan dini. Nah, kalau peringatan dini itu kita perlu menghitung dengan sangat cepat. Kita tidak ada waktu untuk melakukan perhitungan struktur. Nah, saat itu jadi saya menggunakan AI. Jadi mungkin ide-ide ini bisa dipakai untuk yang bidang lain, misalnya ya. Kalau kita ingin memprediksi dengan sangat cepat, itu sangat tepat kalau kita menggunakan AI. Nanti penggunaannya itu nanti saya jelaskan gimana caranya, dan saya juga kalau ada waktu ini nanti merang gitu ya, saya bisa buatkan formnya, nanti bisa diakses formnya, bisa didownload ya, penghilangan data ya. Oke, jadi itu latar belakang saya menggunakan AI 3-4 tahun yang lalu. Saya belajar AI. Mungkin tidak terlalu dalam, saya juga menggunakan AI. Jadi saya juga hanya menggunakan, mengaplikasikan AI ke penelitian saya. Jadi
penelitian saya itu sekarang lebih luas lagi, bisa ke peringatan dini dan bisa nanti ke forensik. Jadi kami menggunakan AI itu untuk memprediksi goyangan di lantai bangunan. Jadi kalau bangunan itu runtuh atau kolaps akibat gempa, ya kita bisa menganalisa kekuatan bangunan. Apakah dia menua lama-lama karena banyak terjadi gempa atau Jepang gitu kan, ada tambah deteriorasi ya kekuatannya. Itu bisa kita selidiki dengan perhitungan goyangan tersebut. Jadi aplikasi saya akan ke sana. Dan kalau ada pengadilan itu biasanya kan kalau bangunan itu kan susah menghitung strukturnya karena strukturnya sudah berubah ya. Jadi kalau kita ada ini ya aplikasi sekarang di sana. Salah satu yang ini ya seperti juga kita mengenai AI, lalu ada yang namanya deep learning ya. Deep learning nanti ini saya jelaskan apa maksudnya deep learning. Ini sekarang yang paling banyak dipakai itu deep learning. Awalnya itu bukan learning, awalnya itu hanya machine learning. Jadi machine learning itu sangat simpel, sederhana. Jadi kurang kenapa? Padahal sudah lama ya. Di abad berapa ya? Abad ke-20 kalau machine learning itu sudah ada, tapi aplikasinya agak kurang. Sejak deep learning ini kita lihat satu awal ya, dan contohnya banyak, misalnya yang klasifikasi handwritten digit itu tulisan tangannya. Jadi tulisan tangan kalau kita tulis itu bisa tebak angkanya berapa. Penggunaannya lebih banyak ke image, gambar. Jadi kalau ada gambar itu awalnya itu digunakan untuk memprediksi ini gambar apa, dia bisa tahu. Terus image recognition, ya ada speed juga. Karena speech recognition itu kalau kita berbicara itu ada gelombang. Jadi gelombangnya itu digunakan AI untuk berbagai macam tujuan dan juga tidak bersama. Karena ini ada time dependent, jadi dia lebih rumit lagi. Jadi itu banyak kasusnya speech recognition. Terus natural language ya bahasa, dia bisa mengerti bahasa apa ini. Terus akustik, jadi kalau suara ya, dalam penggunaan di bidang akustik. Suara juga, ya itu segala bidang. Dan yang terakhir yang sekarang kita gunakan di perhitungan biologi, computation biology. Ya, jadi itu sudah masuk ke semua bidang. Dan kalau lihat kita lihat di sini di tahun 2000 ke atas, berarti masih baru deep learning. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai machine learning. Ya. Jadi sebelum deep learning itu ada machine learning. Machine learning itu kalau kita lihat di bawahnya ini. Jadi traditional computing itu kalau ada yang bisa pakai program, pakai software, kita memberikan input dan manusia yang membuat program. Ya. Jadi nanti komputer melakukan perhitungan. Jadi keluar. Jadi ini perhitungan dasar. Ya. Dan kalau machine learning itu kita kasih input, kita kasih juga outputnya. Jadi nanti dia dilatih, di training untuk membuat model. Jadi programnya bukan kita yang buat. Jadi programnya yang dibuat oleh mesin. Jadi mesin ini nanti membuat modelnya sendiri. Nah, nanti modelnya itu bisa memprediksi. Jadi ini bedanya antara program yang kita buat, manusia buat dengan machine learning. Cara berpikirnya berbeda. Ya, kalau di atas itu manusia yang membuat program. Misalnya perhitungan struktur, perhitungan beton, perhitungan baca. Nah, nanti kita kasih inputnya, nanti dihitung outputnya pegangannya berapa. Tapi kalau
mesin learning berbeda. Jadi kita kasih inputnya, kita kasih juga outputnya. Jadi kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Kita kasih banyak data, sebanyak mungkin supaya mesinnya tambah cerdas. Jadi kita suruh belajar, kita training. Jadi bukannya program yang kita buat, tapi kita kasih data. Nah dari data ini nanti dia bisa membuat semacam program atau model istilahnya untuk memprediksi. Jadi kalau kita kasih input baru, dia bisa memprediksi berdasarkan data-data yang kita berikan sebelumnya. Jadi ini prinsip dasar. Dan di learning ini yang mana ini baik ulang belum lama juga itu di dalamnya mesin learning. Jadi dia lebih kecil dan lebih padat ya, maksudnya dia menggunakan prinsip mesin learning dengan setelah ini saya kasih nah ini ya, seperti ini artificial neural net. Jadi mesin learning itu menggunakan saraf buatan dan misalnya yang itu gambar saraf itu sebelah kirinya ada rumus ya. Rumus ini Y sama dengan pi kali W transpose ya. W itu berat ya. Jadi X-nya itu input. Oke, jadi kita punya X input. Ini inputnya belum tebal ya, mungkin nggak begitu kelihatan belum tebal. Inputnya bukannya satu ya, jadi dia vektor ya. Jadi inputnya banyak. Terus machine learning ini akan mencari harga W beratnya sama B sama W sama B. Jadi kalau kita lihat ini persamaan linear biasa ya. Jadi sebenarnya machine learning ini hanya melakukan persamaan linear ya, yang kita sudah belajar di SMP ya. Persamaan linear bukanlah sesuatu yang sangat sulit, cuma inputnya banyak. Jadi nanti dia keluar titik-titik gitu ya. Ini outputnya. Kalau kita lihat prosesnya ini, jadi inputnya banyak ini itu satu dua banyak bisa jutaan, bisa ratusan, puluhan ribu. Itu tergantung kitanya yang masukin inputnya. Terus kali ini itu B itu bagus. Sama persamaan ini kalau persamaan linear itu W-nya itu kan slope ya, kemiringan. B itu dia yang motong di sumbu Y kalau kita baca. Jadi sebenarnya mesin learning itu menggunakan rumus yang sangat sederhana, tapi dengan data yang ya. Dan kalau kita lihat ini, hasilnya di sini ya. Ini warna merah sama warna hijau, itu hasil klasifikasi dari output. Ini ditandai dengan huruf pi. Y sama dengan pi. Pi itu apa nanti saya jelaskan. Activation function. Jadi fungsi aktivasi. Sebenarnya itu fungsi mengklasifikasi. Kalau kita biasanya menggunakan akal manusia, kita hitung ini satu, ini nol. Biasanya kita tarik garis lurus. Nah, tapi kalau dalam data AI itu kadang-kadang ada yang aneh. Ini entah benar entah salah. Jadi dia nggak bisa kita ambil garis lurus. Itu harus melengkung. Jadi misalnya yang merah yang benar, yang hijau yang salah. Jadi dia bisa membuat boundary ya, batasan. Bukan sebuah garis lurus. Nah ini sangat pentingnya ini activation function ini. Ya, activation function ini banyak sekali, banyak yang propose ya, yang ada bentuknya garis lurus saja, ada yang melengkung itu seperti huruf S, dan ternyata lebih banyak lagi variasinya. Kalau dari datanya itu banyak sekali, dia lebih menjadi non-linear. Jadi misalnya kita menghitung apa yang salah atau benar. Jadi kadang-kadang batasan itu nggak jelas. Jadi dia bisa mencari batasan itu.
Jadi itu fungsinya dari activation function, bukannya hanya persamaan linear ya, tapi dia kadang-kadang misalnya kita ada sebuah data yang sama, tapi outputnya beda. Kadang-kadang terjadi di mesin ini. Jadi contohnya begini, kalau saya kan sedang meneliti tempat, kita datanya kan sama. Ini rumah bersebelahan, ya. Itu magnitudenya juga sama, satu tempat. Tapi dia goyangnya gitu. Nah, ini akan membuat mesin learning itu bingung. Jadi yang benar mana? Ya, atau kadang rumahnya yang 1-2 lantai, 1-3 lantai. Jadi kan goyangnya kayak gitu. Tapi kadang-kadang sama-sama satu lantai. Tapi magnitudenya juga sama. Maksudnya sama, tapi dia goyang maaf ya, magnitudenya beda. Mungkin daerah, misalnya di Solo, rumah di Solo, terus ada rumahnya sama satu lantai, terus ada di Jakarta satu lantai, terus ada rumah di tengah-tengah antara Jakarta sama Solo. Harusnya kan goyangnya sama, tapi hasilnya nggak sama. Dan ini yang membuat mesin learning ini bingung. Jadi untuk itu dia memerlukan jadi dia bisa nanti membuat klasifikasi. Oh ini ternyata hasilnya ini. Dan tergantung datanya juga ya. Kita harus masukin datanya itu kalau bisa sebanyak mungkin, maksudnya harus ada data-data yang unik. Ya, kalau misalnya tadi rumah itu data yang unik itu kalau sama-sama satu lantai, tapi goyangnya kenapa berbeda? Nah, berarti kita harus masukin nanti faktor ya, atau yang ini saja, yang ini itu kan beda. Jadi itu harus kita input juga supaya dia bisa belajar. Ya. Jadi kalau hanya data satu lantai rumah itu kurang tidak cukup. AI kita tidak akan cerdas. Yang penting datanya sebanyak mungkin kita berikan data yang unik itu akan sangat membantu. Ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi batasannya dia bisa belok-belok begitu, nggak harus garis lurus. Ya. Ini activation function. Saya tidak akan bicarakan di sana, karena kita hanya menggunakan saja. Oh, habis ini deep learning ya. Ya, ini hasil mesin learning. Mesin learning ya. Ini mesin learning, jadi syaratnya biasanya hanya satu. Ya, syarat belakangnya itu satu, tapi dia punya syaratnya banyak. Datanya banyak. Jadi nanti semua. Nah, ini yang saya mau kasih lihat ini sebelah kiri itu regresi atau regresi ya, regression. Dan sebelah kanan itu classification. Nah, mesin learning itu hanya bisa regression. Ya, regression itu artinya kita membuat sebuah persamaan dari data. Ya. Dan nanti kita bisa memprediksi data yang lain. Ini yang regresi. Jadi awalnya itu mesin learning hanya untuk regresi. Nah, setelah ada deep learning, nanti saya jelaskan. Dia bisa mengklasifikasi. Jadi ini itu kucing apa anjing. Jadi kalau kita lihat di sini, ini beda ya. Ya inputnya yang menjadi sumbu. Kalau ini kan output sama input. Ya, jadi dia bisa prediksi, kita dapat persamaannya. Persamaan itu digunakan untuk memprediksi input yang ada. Ini regresi. Tapi kalau klasifikasi itu sesama input. Nanti dia bisa membedakan ini anjing apa. Jadi yang merah itu activation function. Ya nggak harus garis lurus. Kadang-kadang ada yang anjing seperti kucing, ada yang kucing seperti anjing. Jadi dia itu bisa belok-belok. Ya. Oke. Jadi deep learning itu bisa dua-duanya. Kalau mesin learning hanya ada. Nah ini deep learning. Jadi salahnya itu disebutkannya dibuat jadi sebuah network. Jadi persamaannya itu digunakan berulang-ulang. Dan kalau kita lihat ini, dia itu kan sama linear, tapi hasilnya nanti digunakan
sebagai X di lapisan salak yang kedua. Jadi di lapisan salak yang kedua digunakan sebagai X di lapisan salak yang ketiga. Jadi kalau kita belajar itu linear itu banyak linear itu dia bisa jadi non linear. Sebenarnya nggak ada yang rumit saya kira, hanya persamaan linear. Seperti tumpuk aja jadi dia bisa melengkung. Dan outputnya bisa banyak juga. Jadi salah satu itu kalau saya ini sebagai benefit ya itu istilah salah yang ada slide-nya ya. Nah itu dia inputnya dari sana maksudnya biasanya berupa harus listrik ya atau salah. Nah kalau kita pakai AI itu berupa input dan outputnya bisa macam-macam. Dan dengan deep learning ini outputnya bisa banyak. Satu untuk regresi, satu untuk klasifikasi. Makanya sekarang di learning itu bisa melihat gambar, bisa tahu ini mobil atau motor, dia bisa bedakan ini manusia, apa hewan, itu klasifikasi. Jadi hasilnya itu bukannya angka, tapi dia bisa menebak. Sudah tentu harus kita kasih data sebanyak itu. Baru dia tambah pinter. Kalau enggak ya nggak pinter. Kalau data sedikit itu kurang pinter. Ya, errornya besar. Nanti ada errornya di itu juga ya. Hasil prediksinya itu error. Nah ini kita bilangnya backpropagation ya. Kalau ini di deep learning itu kita bilang backpropagation. Jadi misalnya inputnya sebelah kiri itu 3,8, 5,8, 8,2 ya. Ini yang mau kita prediksi. Tapi outputnya itu 80,8. Berarti ada error. Ya. Errornya itu sekitar 10,4. Nah, dia nanti dia mundur lagi ke belakang. Dia mundur lagi ke belakang dengan rumus yang agak sulit ini, nggak usah di nanti kita hanya menggunakan ini rumusnya hanya gradien, gradien kemiringan aja, nggak ada yang persamaan diferensial, ya itu semua sederhana. Ya, kalau kita lihat ini rumus yang maksimal itu kan series ya. Jadi dia mundur ke belakang lagi, dia modifikasi lagi nanti Q-nya, nah, nanti hasilnya diperiksa lagi. Nah ini yang kita bilang iterasi. Ya, iterasi biasanya yang namanya itu berapa persen ya bisa dibilang ini masih relatif ya. Kita agak sulit mendapatkan 0%. Itu sangat-sangat data harus sangat banyak dan itu ujiannya harus diperbanyak. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi deep learning lebih kompleks ya, jadi dia mesin learning yang bagus menggunakan mesin learning dan biasanya jadi kalau nanti dengan itu ada hidden layers itu yang disembunyikan saya juga tak tahu kenapa harus disembunyikan. Kasih lihat aja bahwa mungkin biasanya orang yang dari IT itu bilangnya hidden layers. Entah kenapa saya juga penuh jawabannya. Oke ini hidden layers. Iya. Mungkin nggak suka matematika. Jadi bisa membuktikan. Padahal atau mungkin persamaannya terlalu sederhana. Bisa membuktikan. Ya. Nah ini ada lagi satu lagi istilah convolution yang di dalam deep learning. Convolution itu adalah sebuah filter ya. Jadi istilahnya jendela. Jadi kita misalnya ada sebuah gambar anjing. Nah ya, anjing itu nanti dia kotak-kotak. Jadi yang datangnya enggak sekaligus semua itu. Yang dia kotak-kotak digeser gitu ya. Jadi dibuat layer-layer gitu. Ya, dan satu kotak kan ada perhitungan khusus. Dibuat jadi satu pixel. Kalau gambar itu pixel ya. Misalnya 5 kali 5 kan jadi 1 kali 1. Kita jadi nama kecil ya. Nama kecil. Nah nanti di sana dia belajar. Ya, kalau kita lihat ini, saya ini pinjam dari
kalau dari bidang lain mungkin udah dua ide, ya, pakai drone gitu, ya, kita dari angkasa gitu, foto, jadi data, ya, atau saya mudah-mudahan kalau nanti mau meneliti apa misalnya daerah apa sih permukaan gitu kan bisa pakai drone atau yang di sungai ya lebar sungai atau harusnya maka ya mudah-mudahan ada ide kalau dari negara ini ya. Jadi gambar anjing itu awalnya kan kelihatan anjing ya, tapi kalau dia menjadi filter lama-lama jadi nggak ngerti. Tapi AI bisa mengerti karena kita bisa kasih jawabannya. Jadi nanti dia proses kalau bentuknya seperti ini itu anjing. Jadi solusinya harus kita berikan karena dia nggak. Ya. Jadi nama hewan tersebut itu juga sebagai input data sebagai label misalnya. Jadi itu dia. Jadi kita nanti saya kasih ini terakhir ada dataset. Dataset itu adalah sebuah data yang terdiri dari beberapa variabel dan kita perlu masukkan juga labelnya. Nah ini namanya, nama gambar ini apa sih? Nah nanti dia bisa mengklasifikasikan gitu yang untuk ini ada tulisan image ya. Ini juga dia India ini kalau nggak salah sekarang ada di Jepang. Ini juga mempelajari kanker. Kebetulan sama masalah yang kami hadapi karena saya juga tidak hanya meneliti dari gambar kurang data kalau hanya dari gambar. Kalau kanker ini kan gambar ini yang ya, jadi perlu data sama misalnya umurnya berapa ya nanti kankernya kejadiannya kapan kalau yang manusia ini ya kalau saya kan beda amplitudenya berapa jarak kita dari gempa berapa itu jarak kecil masih kedalaman gempanya berapa nah itu jadi kita perlu memasukkan data-data ini selain gambar sebagai gambar mengganti gambar. Nah kalau yang orang India ini dia aduk-aduk gambar apa datanya. Kalau saya nggak saya aduk-aduk. Jadi data itu antara gempa dengan gempa, ya itu ada satu pixel saya ya. Saya nggak aduk karena berbeda. Kalau dia kan dari gambar mikroskop, jadi dia aduk-aduk. Tidak kenapa. Saya juga mau coba sama tertarik. Nah ini contoh image ya. Jadi pusat pengembangan itu angka itu bisa ditebak dengan regresi. Jadi kalau kita pakai regresi keluarnya angka. Maksudnya dia itu nggak tahu ini yang kalau kita tapi dia hasil outputnya yang dikasih dia regresi. Jadi bisa terjadi 9,2 ya bisa terjadi 8,4 ini regresi. Jadi numerik ya. Tapi kalau klasifikasi selain gambar ini, misalnya gambar 0, 4, 5, 6, 7, 9. Jadi dari satu dataset ini, gambar ini kalau pixel itu kita bisa buat seperti sebuah vektor. Ya, sebuah vektor memanjang gitu. Kita di paling ujungnya kita kasih angka. Ini angka 4. Ya. Dan ini udah ada nanti saya mau melakukan sama-sama kalau yang bawa komputer ada mata kita coba cuma 10 menit lagi ini dalam kan kita coba ini dia bisa menang nanti keluar 7, 8, 9 ini labelnya bukan yang mereka jadi ini hasil dari klasifikasi bukannya regresi ya. Regresi itu hanya ini jadi kalau saya juga menghitung moyang itu kan ada angkanya
labelnya itu bisa 4,3, itu hasil regresi. Nah, yang saya buat labelnya itu di lantai berapa? Jadi lantainya itu saya masukin sebagai bangunan. Dua. Jadi lantai 2 dia tahu gorengan sama. Jadi ini yang gambar ini yang nomor berapa? Ini langsung aja ya. Ya, sebelum ini nanti habis ini saya mau kasih ini contoh ya. Nanti saya kasih juga programnya, manualnya. Jadi kalau berminat, nanti saya kasih tahu ya. Nah, idenya desain apa bisa konsultasi ke saya juga ya. Dan ini inputnya kalau yang saya kerjain saya ya. Tergantung datanya. Nanti mungkin itu harus dicekkan data-data yang unik. Misalnya ambil foto ini pakai drone kan. Nah, yang membedakan ini apa aja? Faktor-faktor apa aja? Gambar yang beda. Ya. Oh, hal itu agak sulit. Karena kalau yang berhubungan dengan manusia, hukum, ekonomi, itu biasanya relatif ya. Kita harus interview, mau nggak mau harus interview. Ya, nanti datanya jadi umur, jadi kelamin. Bisa, dimasukin aja semua sebagai data. Jadi yang data yang apa ya, yang bisa karakternya ya, terukur itu lebih bagus. Kayak kalau hukum itu saya rasa sangat repot ya, hukum sama apa ya, kayak ini dalam bidang diagnosis gitu ya, itu kita udah susah. Dan sekarang saya punya yang lain yang BNP ya, normal dari otak manusia itu sampai lah. Karena tergantung umurnya, tergantung jenis kelamin, bahkan ini bangsanya apa. Jadi itu kalau kita masukin semua, baru dia bisa mengingatkan perbedaan. Jadi kalau kita lupa beberapa faktor, kurang. Jadi dia nanti akurasinya turun. Itu aja. Tetap dia bisa itu, tapi kurang tepat. Semua data yang kita masukin dengan variasinya, karakteristiknya yang itu anggap sangat menentukan faktor yang menentukan itu harus dimasukkan. Gimana? Ada. Enggak, oh enggak. Data 10 aja dipegang. Ya cuma tempatnya itu jadi kacau. Nggak tepat. Ya, kalau data gempa ini sekarang yang mahasiswa S3 saya sudah buat 1.200.000. Ya. Jadi data gempanya 20.000. Kita akan menjadi sampel bebas data gempa. Itu begitu. Keluar aja langsung masuk website. Itu langsung kirim ke semua orang untuk meliput. Itu langsung kita hitung ya. Dan bangunannya kita variasi lagi kan. Bangunan beton, lantai, tiga lantai. Jadi variasi juga. Kita dikali 20.000 lagi kan. Jadi dalam 3 lantai itu ada 3. Bangunan 3 lantai itu ada 3 lantai. Itu ada 3 kali. Jadi itu dikali-kali terus itu bisa jutaan. Dan untungnya kita punya analisa struktur kalau misalnya ya. Jadi kita bisa bikin sendiri solusinya. Nah, kalau yang di Indonesia itu 3
kalau di Indonesia itu terus terang Mas Win, karena banyak yang relatif, bersifat relatif, banyak yang kualitatif. Nah, kalau yang merupakan kualitas ini mungkin agak sulit ya. Tapi bisa coba. Misalnya dengan mengganti kualitatif ini dengan rumus yang kuantitatif. Nah, kalau itu berhasil, kita bisa membuat sendiri solusinya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi segala sesuatu yang kualitatif kalau bisa dibuat menjadi kuantitatif. Kita buat aja rumus. Atau kita cari paper-paper yang bisa merumuskan dalam kualitas itu sangat berguna. Nanti dia bisa dapat lebih cepat. Izin Prof. Ya. Apakah AI ini nanti bisa melakukan verifikasi ya Prof? Misalnya kita melakukan mikroanalisis pakai finite element dengan software yang berbeda. Biasanya kalau misalnya modelnya orthotropik, mesh boundary-nya kan berbeda itu Prof. Nah, mungkin akan menghasilkan nominal tegangan yang bisa berbeda pula. Nah, apakah AI ini bisa melakukan memberikan informasi pembenaran, akhirnya nilai itu bisa terverifikasi gitu Prof? Oh, yang software-nya benar, salah. Ya, paling nggak memberikan informasi seperti itu. Untungnya kita di dalam bidang teknik itu begitu Pak. Jadi kita punya solusi. Kita bisa periksa pakai teori kan. Ya. Nah, dari teori itu nanti kita lihat dari situ masalahnya. Kita itu aja Pak. Jadi bisa pakai software A, kita ada kasusnya, ya. Kita itu semua sebagai parameter. Itu kalau dikaliin aja itu udah ratusan ribu. Nah, ini tergantung berapa yang harus bisa program. Kita bisa buat otomatis, kita running aja gitu. 24 jam 365 hari. Itu bisa dalam juta. Nah, data itu nanti harus kita susun. Jadi ini pakai software A, hasilnya begini, hasil teorinya ini yang tadi itu begini. Enggak pun kalau sebenarnya kita nggak usah pusing. Ya, bikin aja datanya dulu. Nanti pakai software A hasilnya begini, pakai software B hasilnya begini, kan jumlahnya jadi dua kali. Nah, nanti waktu kita memeriksa errornya, akurasinya. Nah, kita pakai teori ini untuk mengecek. Nah, nanti tinggal dijalankan. Nah, nanti kalau begitu Bapak pakai software C, yang baru, tapi input yang sama dimasukin. Nah, nanti dia bisa nebak. Bisa prediksi juga. Atau kalau Bapak mau mencari pakai software apa, dia bisa mulai juga. Itu sebagai outputnya. Atau itu sebagai sarana juga bisa. Yang kita mau outputnya itu kita bisa gantikan. Kalau berhubungan seperti ini kita ada pakai software C, bisa kita bawa ke sana. Jadi sangat bebas. Karena kita punya solusinya. Pakai elemen, apalagi. Nah, itu nanti sebagai data itu berapa? Misalnya macam elemen itu pakai satu, kita pakai boundary elemen pakai dua. Tadi bisa klasifikasi. Jadi begitu kita ada sebuah data asal kita pakai yang paling elemen, hasilnya ini dia bisa keluar. Atau sebaliknya, kalau hasilnya seperti ini, pakai software yang mana? Kita bisa kita ganti. Tapi harus di training. Kira-kira ini bagaimana? Kalau misal sampelnya adalah topiknya misal kayak tadi gempa, data di tengah Jakarta sampai Solo. Terus kita ingin ngerti nih faktor apa nih yang mempengaruhi kenapa sangat berbeda gitu ya, misalnya di Padang dan apakah model tadi kita masukkan sebagai output sehingga elemennya yang di dalam aplikasi berarti misal faktor tanah atau lingkungan misal sungai pegunungan apakah seperti itu, jadi outputnya nanti kita masukkan dari data
juga begitu. Jadi ada label kan. Input. Nanti keluarin. Boleh. Label itu juga. Ya. Jadi dari awal itu label itu sebagai input supaya dia bisa belajar. Nah nanti inputnya kalau kita mau memprediksi kalau harus di training, Ini seru ya, misalnya dengan jadinya seru. model itu bagus. Nah nanti ambil input yang sembarangan. Ya, nah misalnya di Medan saya mau masuk ke Medan, saya tempat berapa, nah dia bisa kasih label. Ada dua output. Jadi yang menurut saya ini goyangannya keluar ya goyangan beberapa kuantitatif dan kuantitatif. Jadi bisa dihitung sama label bilang dari H. Kalau kita mau bilang dari H, nanti label H kita masuk sebagai inputnya. Ya bisa dibuat lagi. Jadi tergantung kita ya mau trainingnya dengan cara apa, mau hasilnya seperti apa, kita yang ganti. Nanti kita buat training aja. Main bagus. Dan training itu sekali aja. Jadi kalau udah selesai training, kan sekarang bertanya nih, saya juga ya semakin lupa. Jadi kita itu bisa ngapain sih? Jadi habis di training itu, yang keluar itu W sama B. Jadi dalam bentuk vektor panjang gitu ya. Jadi begitu kita prediksi, kita langsung masukin X aja dari sebelah kiri ya. X-nya itu langsung masukin, kita keluar output. Tinggal dipakai aja, pakai W-nya sama B-nya tinggal dipakai udah itu udah jadi sebuah model. Kalau selesai training ya, udah jadi model. Kalau udah jadi model, udah kita nggak usah training lagi. Jadi model itu udah cukup dengan akurasi sekian bisa memprediksi, bisa mengembangkan label, bisa tahu ini hewannya anjing atau kucing, dia bisa keluarin apa hurufnya. Mungkin bukan dalam bentuk huruf ya, harus diinput. Ya, biasanya kalau saya itu misalnya ada anjing, kucing, ayam itu saya beri angka 1, 2, 3, 4. Nanti dia keluarin angka 4, di dalam program kita ganti aja nih sama label. Karena dia nggak bisa menghitung alfabet, ya harus kita ganti angka. Pas tombol yang ini nanti kan angka ya, jadi dia bisa hitung. Iya, sama. Kalau ini labelnya itu angkanya. Ini pixel ya, gambar ya. Dan contoh ini mau kita lakukan sekarang ini 200 ada aja 256 kali 256 biasanya dua pangkat. Biasanya di lipatan 2 kan ya, lipatan 256 ya. 28 ini silakan ya Bu. Oh, hidden layer bisa kita buat sendiri. Kita yang menentukan. Nah, biasanya ini harus coba-coba. Oh, nggak bisa, tidak. Tapi ini karena kita tahu cara membuat ini, justru AI itu kita bisa membuat AI itu kayak ini. Jadi program bisa buat sendiri. Ya, kalau untuk sementara kita buat sendiri. Kita coba-coba.
yang kita hitung itu W sama B. Tapi W sama B-nya banyak macam di lapisan di layernya masing-masing punya satu set W sama B. Dan B-nya itu hanya skala ya, hanya ruang. Jadi kan W-nya dikali yang kita transpose ini kan. Dikali X juga vektor ya. Jadi itu vektornya X itu vektor begini, Y-nya vektor itu, dikali jadi ruang. Jadi sangat simpel sebenarnya modelnya kalau sudah selesai. Kita buat layernya 10 layer, kita cuma punya B 10. Kita tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Kita bisa memprediksi. Oke ya. Jadi X-nya itu meskipun dia 1 juta, dikali 1 juta kan hasilnya sangat simpel. Jadi modelnya itu sangat cepat itu. Yang itu sangat cepat. Apalagi pakai matematika. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Sampai kalau ya sampai. Oh ya, jumbo. Kita kan tahu ya. Yang otak berapa ya? Kata dulu. Mendasar ya. Kalau ada pertanyaan kalau kita hitung pakai SAP ya, pakai hitungan apa, pakai software itu yang di atas sebenarnya. Kita berikan input dan kita punya program software untuk menghitung output. Tapi kalau mesin learning itu beda. Kita bukannya masukin input saja, jadi perlu output juga yang desired output. Nah, label ini masuk sini semua. Jadi nanti di training hasilnya program. Sebenarnya kesamaan linear. Saya bilang program. Sebenarnya modelnya itu hasil dari training. Jadi layernya itu bervariasi. Biasanya layernya itu kalau saya coba-coba ya. Kadang gini, pakai 2 layer, hasilnya berapa? Kita periksa aja akurasinya. Kalau sudah dia jenuh, kita perbanyak dia sudah nggak menunjukkan lagi akurasinya, itu udah nggak perlu tambah. Kita bisa coba dari 2 layer dulu, ya. Karena kan 1 layer kan dia persamaan garis. Mungkin paling sedikit 2 persamaan kuadrat, ya. 2 layer, 3 layer, tambahin aja. Nanti kalau dia udah nggak bisa tambah baik, itu berarti bukan masalah modelnya lagi, itu masalah datanya juga. Tadi saya jelaskan itu, kadang dia suka bingung kalau kadang-kadang ada 2 input yang sama, hasilnya beda, atau inputnya beda tapi hasilnya sama. Nah, ini yang bikin AI seperti ini. Makanya akurasinya kurang. Silakan kalau ada lagi. Adik-adik yang mau nanti saya mau meneliti kadang-kadang masuk. Oh. Jadi ini silakan Pak. Kalau kita membandingkan antara traditional computing sama machine learning ini, supaya kita pemahamannya tidak kalau kita membandingkan antara traditional computing dengan machine learning, artinya kalau traditional computing itu kan
traditional computing. Tradisional, ya. Ya, yang ini. Artinya kita kan tetap saja kita harus kemudian harus membuat semacam alur bekerjanya begitu ya. Itu programnya. Apakah di machine learning juga kita tetap harus begitu atau nanti si machine learning ini nanti akan mengenerate sendiri programnya dia sendiri? Bukan dalam bentuk program. Jadi yang saya baca itu, tapi dalam bentuk hal-hal nilai-nilai W sama B aja hasilnya. Berarti program tetap harus dari kita juga? Enggak. Program tidak ada. Jadi dia hanya menggunakan persamaan ini ya. Jadi kalau saya maksud, mungkin ini penulisannya kurang baik. Yang saya maksud program ini bukan program yang sebenarnya. Jadi ini diumpamakan seperti tradisional. Kalau ini kan program kita program apa untuk menghitung apalah gitu ya. Nah itu program beneran. Kalau ini bukan program beneran. Dia keluarnya itu hanya angka W sama B. Kita tinggal menggunakan sama dia kali-kali aja udah keluar hasilnya gitu. Jadi kan kita nanti bisa memprediksi langsung bisa menghitung. Untuk input yang baru ya. Input ini nggak boleh sama dengan input yang sudah kita training. Nanti keluar hasilnya cepat sekali. Nggak fair gitu. Jadi di dalam deep learning, misalnya kita punya 1 juta data, biasanya antara 10 sampai 30% itu kita sembunyikan. Jadi 70% sampai 90% itu kita training untuk menghitung W sama B. Kalau selesai training, nah 30% ini kita validasi sebagai input, kita hitung lagi. Ini gimana nih hasilnya? Tepat enggak? Jadi itu harus diacak dulu ya sebelumnya. Begitu kita hitung validasinya, kita validasi, oh errornya ternyata di bawah 5%. Nah kalau udah kita validasi, itu boleh dipakai untuk prediksi. Jadi dia prosesnya training, validasi, prediksi. Nah kalau selesai validasi dengan hasil memuaskan, itu udah oke. Itu kita sudah punya sebuah model AI. Udah punya AI yang cukup baik. Nggak usah di training lagi, kecuali ada data baru. Ya kalau data baru datang masuk training lagi. Nah kalau ini terjadi itu kan seperti itu. Ada orang yang search gitu kan, kata-kata ini, itu ditambah training terus. Malah yang kalau pinter, jadi di proses level itu semua udah ada AI-nya. Itu isi Google itu ya. Orang yang sangat terkenal yang kuatnya. Jadi dia bisa nebak. Kita ini pasti dari satu banyak tujuh. Jadi ketik ini keluar dari semua satu. Itu udah program. Jadi dia di training juga. Jadi semakin banyak kita menggunakan Explorer ya untuk browser kita, itu nanti semakin cepat kita harus mencari bahan untuk belajar ya. Semakin cerdas. Jadi masing-masing laptop itu AI-nya beda-beda. Training datanya itu berbeda. Jadi kalau kita melakukan penelitian dengan browser kita, ini langsung keluar. Contohnya. Tergantung dari yang pakai. Karena dengan data tersebut kita training AI yang berbeda. Tapi meskipun demikian kan bukannya kita tetap harus ada engine yang melatar belakangi itu semua kan? Bukan, maksudnya di konsep ini. Oh ini, yang ada di bawah itu Pak. Kita menggunakan engine-nya. Jadi maksud saya begini, pada saat si mesin ini itu kan pasti dia membutuhkan sejumlah logik yang kemudian harus kita buat. Semua sekali tidak. Iya. Perkalian X sama W. Nah
nanti access sebagai input tinggal mengkalikan vektor sama vektor aja ditambah gitu itu udah keluar tapi mungkin relatif tergantung layarnya. Jadi udah selesai udah jadi nggak usah kita training lagi setiap kali. Makanya apa browser ini kan sangat cepat ya. Ini sudah punya angka-angka yang sudah di training di browser ini ada persamaan gitu. Kita bisa modifikasi lagi gitu. Kita masukin kata-kata baru yang kita nggak tahu. Kita dimasukin sama dia di training lagi. Oh, yang pakai saya ini, saya pakai ini. Kita bisa tahu. Tempatnya bisa kita. Kira-kira gitu kok. Masih ya. Saya kasih programnya bisa dilihat ya. Tapi ada gempa. Kemudian menyatakan kalau nanti gempa yang seperti ini akan terjadi di lantai 4 atau lantai 4 atau lantai 4 ya di lantai 4 itu. Nah, keluar itu artinya lokasi jabatan dalam bayangan saya gini, karena saya orang lain itu selama ini kan pakai program jadi kalau saya melanjuti maka luasan banjirnya sekian tapi pakai program yang jadi luasan banjirnya sekian kedalamannya sekian. Mungkin bisa dianalisa dengan program itu bahwa kalau misalnya lantai 4 dianggap lokasi dan itu sebagai bagian dari termin bisa jadi misalnya banjirnya itu di UNS bagian teknik sipil itu bagian dari termin benar itu enggak dari program ini bisa begitu sehingga nanti ketika saya masukkan satu data entah hujan atau itu maka yang satu artinya itu kalau saya ini oke, termasuk yang lokasi di lantai 4 atau lantai 3 itu. Berarti inputnya nanti ada hujan, ada lokasi, ada kedalaman, ada teknik gitu. Itu juga masuk ke ini. Kita bisa membedakan kalau inputnya sangat sedikit dia suka bingung. Kemarin sih ditanya ini kan mirip dengan air, yaitu mendeteksi misalnya Anda retakan di tanggul atau di jalan. Bagaimana membedakan retakan di tanggul sama di jalan? Mirip ChatGPT berarti. Semakin spesifikasi perintah. Apa kita yang bilang foto tanggul input, ini foto jalan input apa begitu? Kita masukin label ya. Jadi kalau masukin data itu data letak yang dapat dari Tanggul. Kita kasih kode 1 dari jalan kasih kode 2. Jadi itu bagian dari input. Nggak tahu. Atau dari gigi gitu ya. Harus belajar lagi. boleh